Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri Madya Praja Putri, Nabila Brida Putri-Yanti, NPP 310558, kelas 6, nomor presensi 9, dan rekan saya. Izin Bapak dosen, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, Madya Praja Tenorio, NPP 310611, kelas 6, nomor presensi 9. Izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri, Madya Praja Hakil Miftah Rizki, NPP 310121, kelas I5, nomor presensi 2. Izin Bapak dosen, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, Madya Praja Putri Lydia Putri Hareva, NPP 310197, dari kelas I5, nomor presensi 3. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya kami dapat diberikan kesempatan untuk dapat membuat video podcast tentang bagaimana mekanisme dan tata cara penyusunan naskah, dan kali ini pilih Provinsi Jawa Tengah sebagai objeknya. Selamat pagi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Renstra merupakan lanjutan dari RPJMD. Tetapi apakah Renstra diyakini mampu memenuhi tujuan yang belum sempat tercapai? Terlebih lagi kewenangan ESDM mencakup ranah yang lebih luas lagi dari sumber penerimaan negara hingga pemenuhan bahan baku domestik. Selamat pagi Bapak, memang benar begitu adanya. Seperti halnya penyusunan Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sampai 2023 yang diharapkan mampu menjadi acuan renja dan rencana pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Jikalau begitu, adakah mekanisme atau tata cara khusus dalam penyusunan suatu Renstra, terlebih lagi di Provinsi Jawa Tengah? Ya, dalam Renstra diharuskan terdapat dan memuat visi misi dan kebijakan yang menghasilkan program kerja yang nyata. Renstra tidak bisa berdiri sendiri, salah satunya ialah visi, misi, serta program kepala daerah yang dilakukan untuk menunjang Renstra. Jawa Tengah memiliki visi sejahtera dan berdikari yang jika dijabarkan satu persatu memiliki makna sejahtera, yaitu masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya secara adil dan merata sesuai Pancasila, sila kelima. Berdikari, yaitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri agar senantiasa merasa cukup dengan apa yang ia miliki dan mampu berusaha untuk meraih dengan kerja sendiri apa yang ingin ia capai. Selain itu, misi Jawa Tengah yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah religius, toleran, dan guyup dalam mewujudkan tujuan nasional. Kemudian, mempercepat reformasi birokrasi dinamis, serta memperluas sasaran ke Pemkot dan Pemkab. 3. Memperkuat pembudidayaan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan sehingga membuat angka pengangguran menurun. Serta yang terakhir yaitu membuat masyarakat Jawa Tengah menjadi lebih sehat, pintar, dan berbudaya, serta mencintai lingkungannya. Dinas SDM Jawa Tengah pun telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran strategis. Yang pertama, terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik. Sasarannya, yang pertama, mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil, meningkatkan alokasi energi, meningkatkan infrastruktur energi, meningkatkan diversifikasi energi, meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi, serta meningkatkan produksi mineral dan PNT. Tujuan yang kedua, terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDM. Sasarannya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor SDM. Tujuan ketiga, terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif. Sasarannya untuk mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Tujuan keempat, terwujudnya peningkatan investasi sektor SDM. Dan sasarannya meningkatkan investasi sektor SDM.
Tujuan yang terakhir, tujuan kelima, terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi yang ditujukan untuk sasaran yang pertama, mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional, meningkatkan kapasitas iptek, dan meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi. Setelah melewati itu semua, apakah ditemukan kendala dalam penyusunan Renstra tersebut? Memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi di Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, bauran energi nasional masih didominasi oleh BBM. Selanjutnya, belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM dan masih adanya belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral. Dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pembangunan dengan kehutanan, perkebunan, dan lamanya pinjam pakai wilayah hutan. Selanjutnya, adanya keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan. Beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenaga listrikan oleh pemerintah. Selanjutnya, rasio keefektivitas nasional tahun 2017 sebesar 95,35%, sehingga masih terdapat 4,65% KK yang belum mempunyai akses tenaga listrik. Selanjutnya, masih adanya perizinan kawasan pengembangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat ilegal. Dan yang terakhir, konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan perkotaan. Di tahap terakhir, adakah program nyata yang dilakukan baik dari pihak kepala daerah maupun SDM? Baiklah, adapun program nyata atau tahapan penyusunan Renstra yang terakhir ini rencana program nyata yang dilakukan oleh kepala daerah. Di Jawa Tengah sendiri, program nyatanya itu meliputi yang pertama, sekolah tanpa sekat tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang. Gubernur untuk siswa SMA atau SMK. Kemudian yang kedua, peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji. Yang ketiga, reformasi birokrasi di kabupaten atau kota. Sistem layanan terintegrasi. Serta yang keempat, Satgas Kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. Yang kelima, obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes, dan startup untuk wirausahawan muda. Yang keenam, menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan. Yang ketujuh, pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara, serta pembangunan embung atau irigasi. Yang kedelapan, pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi. Yang kesembilan, rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMA, SMK, SLB, dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel. Serta yang terakhir, yaitu festival seni, serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan, dan kepedulian lingkungan. Lalu adapun dari SDM melaksanakan program-program sebagai berikut. Yang pertama, program pengembangan ketenaga listrikan. Kedua, program pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Ketiga, program pengelolaan pertambangan minerba. 4, program pengembangan kegeologian. 5, program manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah. Yang terakhir,
program perencanaan dan evaluasi kerja perangkat daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan, indikatif utilitas energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2023. Demikian mekanisme dan tata cara penyusunan Renstra terutama di Provinsi Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.